Pak Dahlan, ketika menjadi Menteri BUMN, banyak keputusan Anda yang dianggap kontroversi. Antara lain ketika Anda mengganti direksi beberapa BUMN, Anda dianggap menabrak aturan-aturan main, karena sebagian dari BUMN itu adalah perusahaan publik. Sehingga Anda seharusnya melalui RUPS untuk mengganti mereka, tapi Anda main ganti-ganti sembarangan. Boleh tahu dasar pemikiran Anda apa? Saya kira kata-kata itu tidak betul. Tidak mungkin pergantian direksi itu tanpa RUP. Cuma mungkin orang menganggap yang namanya RUP itu harus kumpul, harus rapat 3 hari 3 malam, mungkin begitu. Nah, pemegang saham kalau perusahaan publik tidak mungkin tanpa RUP. Jadi yang disuarakan itu pasti itu fitnah. Kemudian DPR mengancam Anda interpelasi. Itu menakutkan Anda nggak ancaman itu? Anda sedikit grogi saya lihat. Kalau dibilang saya sama sekali tidak takut nanti dikira sombong. Tapi hati kecil saya pengen mempertahankan itu, hati kecil saya. Mempertahankan apa? Mempertahankan apa yang sudah saya putuskan. Karena saya sama sekali tidak merasa bersalah. Dalam hal ini saya harus toleran terhadap kompromi-kompromi. Tetapi yang penting saya tetap bertekad di dalam hati saya, esensi dari keputusan-keputusan itu harus berjalan. Harus berjalan tanpa SK itu. Ya. Ya. Anda kan juga mendelegasikan kewenangan-kewenangan menteri kembali kepada direksi-direksi perusahaan-perusahaan BUMN ini. Ada yang bilang ini sebenarnya Dahlan Iskan ini cuma nggak mau repot aja dikasih kembali dan nggak mau bertanggung jawab. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan semacam itu? Perusahaan itu kalau mau maju, pengambilan keputusan itu harus cepat. Jangan sebuah keputusan prosesnya terlalu panjang dan terlalu lama. Karena speed atau kecepatan itu kunci sukses dalam perusahaan. Nah, kalau BUMN mau sukses juga, menurut pendapat saya, prinsip-prinsip untuk sukses juga harus dipenuhi. Jangan mintanya sukses, tapi prinsip-prinsip menuju sukses itu tidak mau. Ini kan juga tidak logis juga, begitu. Iya, sekali lagi Anda menimbulkan kontroversi ketika menyatakan sebagai Menteri BUMN ini, menyatakan BUMN 70% korup, terutama di bidang konstruksi. Apa ini yang terjadi? Ya, saya tentu sebagai Menteri BUMN, kan Bapak Presiden kan menugaskan saya untuk memperbaiki BUMN, termasuk menghilangkan korupsi dan termasuk menghilangkan pemborosan. Itu pesan khusus dari Presiden kepada saya. Dan tentu saya harus gelisah juga sebagai manusia kalau terus BUMN diisukan sarang korupsi, tempat sapi perahan dan seterusnya. Karena itu waktu terjadi kasus-kasus apakah Wisma Atlet dan seterusnya, saya kumpulkan seluruh direktur perusahaan-perusahaan kontraktor. Banyak sekali waktu itu, dan saya kasih mereka kertas kosong. Saya ingin melakukan survei. Tolong teman-teman diisi kertas itu. Pertanyaan saya begini, Anda mendapatkan proyek ini melalui tender. Apakah tender yang Anda lakukan itu jujur atau ada permainan? Itu pertanyaan saya, kurang lebih begitu. Yeah. Anda tulis jawabannya, jangan kasih nama. Karena kalau dikasih nama dia takut nanti. Yeah. Supaya kita mendapatkan jawaban yang paling murni. Tujuan saya tidak untuk membongkar-bongkar yang lalu, saya ingin mencari jalan bagaimana memperbaiki ini. Karena orientasinya harus ke depan. Nah, kemudian jawabannya itulah, 70% mereka itu mendapatkan proyek dengan tender yang tidak fair. Nah, apakah benar Anda melarang direksi dan karyawan BUMN menjadi anggota dan atau pengurus partai politik? Iyalah, itu sudah sebaiknya begitu. Karena tanpa itu pun suara-suara sudah seperti ini, karena harus agak tegas memang di bidang itu. Bahkan Anda melarang karyawan BUMN untuk aktif dalam kampanye-kampanye, terutama oh iya, kampanye. Pasti itu nggak boleh kalau itu. Itu
itu harus dilarang total. Anda melanggar hak asasi manusia ini. Perusahaan kalau mau sehat, kalau mau baik, harus menjaga integritas. Dan harus disadari bahwa BUMN ini bukan miliknya satu orang, bukan miliknya satu golongan, itu harus disadari sepenuh-sepenuhnya, sehingga netralitas di situ betul-betul harus ditegakkan. Baik, sebagai Menteri BUMN, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Memang harus jelas apa manfaatnya dan apa tujuannya negara memiliki BUMN. Ini harus jelas, tidak boleh asal begitu saja. Karena itu saya lagi memikirkan BUMN diadakan tentu harus ada tujuannya, jangan sampai tidak ada tujuannya. Saya lagi akan mengusulkan nanti satu, tujuannya untuk ketahanan nasional. Jadi BUMN diadakan untuk mendukung ketahanan nasional. Bisa persenjataan, pabrik-pabrik senjata, pabrik-pabrik tank, pabrik-pabrik kapal perang, itu BUMN. Atau pangan. Jadi pangan ini harus cukup, beras harus cukup, dan itu BUMN harus punya peranan besar di situ. Karena ini menyangkut ketahanan negara, ketahanan nasional. Kemudian mungkin kelompok kedua adalah BUMN-BUMN yang fungsinya untuk motor pertumbuhan ekonomi, penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena kalau jalan tol, pelabuhan, bandara itu diserahkan ke swasta, kelihatannya swasta belum ada yang mampu. Nah, kalau diserahkan kepada swasta tidak mampu, kemudian tidak ada BUMN, pilihannya dua. Kita tidak pernah punya jalan tol, tidak punya pelabuhan, tidak punya bandara, atau semua itu dimiliki oleh asing, karena asing yang mampu. Tentu pilihannya adalah BUMN, jadi harus jelas. Nah, kelompok ketiga saya pikirkan harus ada sejumlah BUMN yang akan kita jagokan menjadi jago-jago internasional. Nah, supaya mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Nah, BUMN-BUMN yang tidak memenuhi 3 kriteria ini, ya untuk apa ada? Begitu. Untuk apa coba? Tujuannya untuk apa? Kan nggak ada tujuannya lantas gitu. Makin stres karyawan Anda ini. Nah, itu hanya beberapa yang tidak masuk 3 kriteria itu. Oh, hanya berapa ya? Ya. Oke. Ya, beberapa itu beberapa puluh lah. Baik, kegiatannya yang begitu banyak, yang menyita pikiran dan juga tenaga, membuat banyak orang khawatir akan kesehatan Dahlan Iskan. Nah, bagaimana seorang Dahlan menjaga kesehatannya sesudah ganti hati? Ikuti terus Kick Andy.